Babu hadisi Zaid bin Amr ibni Nufailin. Bab cerita tentang Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi orang ini termasuk orang cerdas di era jahiliyah. Jadi pada saat orang-orang nyembah berhala, menyembelih atas nama berhala, membunuh anaknya hidup-hidup, dia ini tidak ikut-ikut. Dan dia berikrar ngikuti agamanya Nabi Ibrahim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, secara rata-rata berarti dia orang cerdas, orang pinter di zamannya. Kita cek bagaimana pola pikirnya. Ya. Haddatsani Muhammad bin Abi Bakrin, haddatsana Fudel ibnu Sulaiman, haddatsana Musa bin Uqbah, haddatsana bercerita pada kami sopo Salim bin Abdillah an Abdillah ibni Umar. Jadi Salim ini anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bercerita hadis dari bapaknya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lakiya ketemu. Siapa Nabi? Zaid bin Amr, pada Zaid bin Amr bin Nufailin, anaknya Nufail. Jadi Zaid bin Amr bin Nufail. Bi asfali baldah, di bawahnya tanah baldah. Baldah itu adalah suatu lembah yang ada di jalan di wilayah Tan'im menuju Mekah. Jadi baldah itu suatu lembah yang ada di suatu jalan dari Tan'im menuju Mekah. Jadi ya tidak jauh lah. Tan'im itu kan salah satu mikot umroh, ya. Termasuk Aisyah pernah umroh ngambil mikot dari tanah Tan'im ini. Qabla, sebelum an yanzila, jika turun ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa al wahyu, wahyu. Jadi ini masih era jahiliyah berarti ya. Rasulullah pernah ketemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail itu. Takudimat, maka dihidangkan, didahulukan artinya dihidangkan, ila Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sufratun. Sufrah itu ya semacam taplak. Taplak itu ya kain atau apa gitu, di atasnya ada makanan. Waktu itu dihidangkan untuk menyambut tamu atau menyambut kawan gitu. Jadi sufrah itu aslinya adalah makanan yang dibawa oleh musafir saat bepergian. Jadi to'amun yattakhiduhu al musafiru, makanan yang dibawa oleh musafir. Dan biasanya musafir membawa makanan itu kan diwadahi, ya kalau zaman dulu kulit, ya, biar tidak mudah sobek atau gimana.
bontotan lah kalau zaman sekarang. Nah, seiring berjalannya waktu, kata sufroh itu ya semacam taplak yang di atasnya ada makanan yang dihidangkan untuk tamu atau teman yang datang itu, sufroh. Fa'aba maka menolak siapa Nabi an yakula jika makan siapa Nabi minha dari sufroh tersebut. Nah, Nabi disuguhi itu, tapi Nabi enggan untuk memakan. Kenapa enggak makan? Ya enggak apa-apa, gitu kan. Nabi enggan untuk memakan. Tuma kemudian kola berkata sopo Zaidun, Zaid. Terus selang berapa lama gitu Zaid ngomong. Zaid ngomong, ini sesungguhnya aku, iku lastu tidak ada aku, iku lu makan aku, mima dari apa-apa tatbakuna yang menyembelih kalian orang Quraisy, ya. Orang Quraisy, ala ansobikum atas berhala kalian. Tapi ya jujur saja ya Muhammad, aku juga males kok, aku juga nggak mau makan dari sembelihannya kaum kamu itu, kaum Quraisy itu, yang mana nyembelihnya kan menyebut nama berhala, ya, menyebut nama berhala Lata atau Uzza atau Manata atau berhala yang lain, ya. Aku ya males kok makan itu. Wala akulu dan tidak makan aku ila kecuali ma apa-apa dzukira yang disebut apa ismullah nama Allah alaihi atas ma, dan aku tidak akan makan dari binatang sembelihan kecuali binatang yang pada saat disembelih itu disebut nama Allah. Kalau tidak disebut nama Allah aku tidak mau makan aku. Tuh, jadi masih bisa mikir ya, masih bisa mikir, masih bisa cerdas, dan ini adalah sisa-sisa agama yang murni peninggalan Nabi Ibrahim. Wa ana Zaid ibn Amr, dan sesungguhnya Zaid bin Amr iku karena ada dia, iku ya ibu mencela, nyacat, mengkritiknya. Siapa? Zaid bin Amr ala Quraisyin, atas orang-orang Quraisy, dzaba ihahum pada sembelian-sembelian mereka. Dan dia suka itu mengkritik orang Quraisy, menjelek-jelekan orang Quraisy dalam hal sembelian, entah nyembelih unta atau kambing atau sapi dan lain-lain. Wayakulu dan berkata dia Zaid, asatu utawi kambing. Sekarang bayangkan kambing, ya, kambing. Qalakoha menciptakan ha pada kambing, sopo Allahu Allah. Kambing itu yang menciptakan Allah. Wa anzala dan menurunkan siapa Allah laha untuk kambing, minas sama dari arah langit, alma'a pada air. Terus Allah menurunkan air dari arah langit untuk kambing itu. Untuk kambing itu. Wa ambata dan menumbuhkan siapa Allah laha untuk kambing, minal ardi dari bumi. Nah, kemudian Allah juga menumbuhkan rumput untuk kambing tersebut dari bumi. Minum, Allah yang kasih minum, ya kan? Makan, Allah yang kasih makan rumput itu. Bener enggak?
kambing yang menciptakan Allah, terus minumnya dikasih oleh Allah, diturunkan dari langit air hujan, terus makannya Allah menumbuhkan rumput dari bumi. Lah kok summa kemudian tatbakunaha menyembelih kalian ha pada kambing ala goiris milah, atas selain nama Allah. Itu kan ngapunten ya, geblek namanya ya. Lah kok setelah besar kelihatan gemuk, lah kok kalian sembelih dengan selain nama Allah? Kan aneh itu. Yang menciptakan Allah, yang ngopeni ya Allah, lah setelah besar gemuk kalian pengen menyantapnya, lah kalau pengen nyantap kan harus disembelih. Lah kalian sembelih dengan menyebut selain nama Allah. Itu kan aneh itu, kewalik itu. Saya tidak senang seperti itu. Ingkaron karena mengingkari, lidzalika pada demikian itu. Jadi Zaid bin Amr ngomong seperti itu, ya memang ingkar terhadap kelakuan orang Quraisy. Padahal di masa itu masih masa jahiliyah. Wa idzaman, dan karena mengagungkan lahu pada Allah. Dia mengagungkan pada Allah. Ya, enggak benar. Jadi Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah sisa-sisa penganut agama Nabi Ibrahim. Ya, sisa-sisa penganut agama Nabi Ibrahim. Yang masyhur waktu itu, orang pinter itu ya kalau enggak Yahudi, ya Nasrani. Gitu loh. Nah, cuma ada 1-2 orang yang mengikuti agamanya nabi lain ya, selain Musa dan Isa. Lah contohnya ya Zaid bin Amr ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Jadi selepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meninggal itu kan mulai terjadi kerusakan dalam masalah agama, sampai orang-orang Arab yang keturunan Ibrahim dari jalur Ismail kan disebut orang jahiliyah, saking bodone. Tapi walaupun seperti itu ya tetap ada 1-2 orang yang masih nggondeli kemurnian agama yang seperti agamanya Nabi Ibrahim itu tetap ada. Jadi kalau dari ini ya, dari penyimpulan ini, jadi yang disebut ahli kitab itu ya sebenarnya bukan cuma Yahudi atau Nasrani, bukan. Jadi pokoknya orang yang ya, mengikuti agama nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masuk kategori ahli kitab, itu masuk di situ. Ya. Jadi agama Samawi itu ya bukan cuma Yahudi Nasrani, itu tidak sebenarnya. Jadi ayatnya kan walaqad ba'asna min kulli ummatin rasulan anik butullah wa yajtanibut taugut. Jadi kami utus dari setiap umat rasul agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taugut, berhala itu kan. Jadi setiap umat itu sebelum Nabi Muhammad dulu sudah diutus rasulnya masing-masing. Setelah rasulnya pada meninggal, agama makin lama makin rusak, hancur. Nah, tetap saja akan ada 1-2 yang masih memegang kemurnian agama.